Malam itu hujan turun dengan deras, membasahi jalan-jalan kecil di desa terpencil yang seakan dilupakan oleh dunia. Angin berdesir di antara pohon-pohon tua, membawa suara tangisan samar yang melayang di udara. Beberapa orang desa yang mendengar suara itu buru-buru menutup jendela dan mengunci pintu, menundukkan kepala sambil berdoa dalam hati. Jangan pedulikan suara itu, bisik seorang lelaki tua kepada cucunya yang gemetar di sudut kamar. Kalau kau dengar tangisan di malam begini, itu bukan tangisan manusia. Itu dia. Bibi tanduk sedang mencari orang yang pantas menerima kemarahannya. Bocah kecil itu menelan ludah. Matanya yang bulat penuh ketakutan menatap ke arah jendela yang hanya ditutup kain lusuh. Angin kembali berhembus dan kali ini suara tangisan terdengar lebih dekat. Dulu kala sebelum desa ini diliputi ketakutan, ada seorang wanita bernama Sarah. Dia adalah seorang ibu muda yang penuh kasih sayang terhadap anak-anaknya. Suaminya bernama Dharma. Ia dikenal sebagai orang pendiam dan penyendiri. Tak ada yang tahu bahwa di balik sikapnya yang tenang, Dharma memiliki ambisi besar. Ia ingin kekuatan, kekuasaan, dan keabadian. Dharma tergoda oleh ajaran ilmu hitam yang ia pelajari dari seorang dukun tua. Konon ada sebuah ritual yang bisa memberikan kekuatan yang tak terbatas. Namun di balik kekuatan itu ada harga mahal yang harus dibayar. Pengorbanan darah dari seorang yang benar-benar mencintai si pelaku. Dan siapa lagi yang lebih mencintai Dharma selain istrinya sendiri? Pada suatu malam yang dingin, Dharma membawa Sarah ke sebuah gudang tua di belakang rumah mereka. Di sana para pengikutnya sudah menunggu. Wajah-wajah mereka tertutup kain hitam. Sarah yang awalnya mengira suaminya hanya ingin bicara, mulai merasa ada yang tidak beres. Ketika ia melihat lantai gudang yang dipenuhi simbol-simbol aneh dan lilin-lilin merah menyala. Dharma, apa yang ingin kau lakukan? Suaranya bergetar. Dharma tidak menjawab. Ia hanya menatap Sarah dengan mata yang kosong, penuh obsesi dan kegilaan. Para pengikutnya bergerak cepat menangkap Sarah dan mengikatnya di tengah lingkaran ritual. Ia menjerit, memberontak, tapi sia-sia. Upacara dimulai. Dharma mencabut sebilah belati hitam yang telah direndam dalam darah kambing. Dengan tangan gemetar, bukan karena ragu, melainkan karena kegembiraan. Ia mulai merobek kulit istrinya sedikit demi sedikit, menuangkan darahnya ke dalam mangkuk perak. Sarah menangis. Ia memanggil anak-anaknya, berharap seseorang menyelamatkannya, tapi tidak ada yang datang. Lalu puncak ritual tiba. Tanduk kambing yang sudah dimantrai diletakkan di atas dahinya. Kemudian dengan sebuah palu besar, Dharma menghantamnya, menancapkan tanduk itu ke tengkorak istrinya. Sarah menjerit kesakitan, sebuah suara yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh siapapun yang bisa mendengarnya malam itu.
Dharma dan para pengikutnya menunggu dengan napas tertahan, menunggu iblis datang dan memberinya kekuatan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Udara di dalam gudang menjadi panas. Lilin-lilin tiba-tiba padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan. Tubuh Sarah yang seharusnya mati mulai bergerak. Terdengar suara tulang-tulangnya yang patah menyatu kembali. Dari dalam kegelapan, sepasang mata merah menyala. Sarah atau apapun yang sekarang ada dalam tubuhnya berdiri perlahan. Rambut hitam panjangnya menutupi sebagian wajahnya, hanya menyisakan sepasang tanduk yang tertanam di dahinya. Tangannya yang kini memiliki kuku panjang dan tajam seperti pisau terangkat perlahan. Ia tersenyum, namun itu bukan senyuman manusia. Dharma mencoba melarikan diri, tapi sesuatu menahannya di tempat. Napasnya tercekat ketika ia melihat istri yang baru saja ia bunuh, kini berdiri di hadapannya. Tiba-tiba tubuh Dharma melayang di udara. Ia menjerit ketakutan saat merasakan sesuatu merobek perutnya. Matanya membelalak saat melihat istrinya mencabik-cabik tubuh para pengikutnya satu persatu. Mencungkil mata mereka dengan kuku panjangnya, mencabik kulit mereka seperti memotong kain. Darah berceceran di mana-mana. Jeritan memenuhi ruangan sebelum akhirnya hanya ada keheningan dan bau anjir yang menyengat. Dharma yang kini satu-satunya yang tersisa menangis. "Maafkan aku, Sarah. Maafkan aku." Tapi tidak ada pengampunan. Sarah mengangkat suaminya tinggi-tinggi, lalu dengan satu gerakan cepat, ia merobek dadanya, mengeluarkan jantungnya yang masih berdenyut. Dharma mati dengan mata terbuka lebar, ketakutan terakhirnya terukir di wajahnya. Namun dendam Sarah tidak berhenti di situ. Ia merasa amarahnya tidak akan pernah padam. Sejak malam itu, arwahnya terus berkeliaran, memburu siapapun yang menyakiti anak-anak. Jika ada yang mendengar suara tangisan anak kecil di malam hari, itu bukan sekedar suara angin, itu adalah peringatan. Bibi tanduk sedang mengawasi.